Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Tim Investigasi YAK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan mempresentasikan hasil analisis keuangan audit investigatif pada kasus pelayaran perusahaan armada daerah milik pemerintah Provinsi ABC dalam kompetisi bidang keuangan audit investigatif KBMK 2023. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, fraud atau kecurangan adalah setiap tindakan yang memanipulasi fakta agar mendapat keuntungan pribadi yang tidak sah dan hal ilegal lainnya, seperti halnya yang terjadi di pelayaran perusahaan armada daerah milik BUMD Provinsi ABC. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat kemungkinan indikasi tindakan fraud yang merugikan Provinsi ABC dan dapat dianalisis menggunakan teori 5W dan 2H untuk mengetahui tindakan lebih lanjut terkait investigatif yang terdiri dari what, where, when, who, why, how, dan how much. Dalam kasus PAD Provinsi ABC, ada indikasi ketidakwajaran yang dianalisis berdasarkan predikasi what, when, dan how. Pada awal April tahun XXXX, Ketua Badan Pengawas dari Pelayaran Perusahaan Armada Daerah milik BUMD Provinsi ABC melaporkan bahwa terdapat temuan dalam laporan perusahaan yang terjadi tunggakan biaya docking sebesar 1,2 miliar per 10 Juli tahun XXXX kepada Dok Perkapalan W. Akan tetapi, telah dibiayai dan dibayarkan oleh subsidi yang diberikan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC, Kementerian Perhubungan. Selain itu, Mr. C melakukan pungutan liar kepada KMP Tanjung 123 melalui staf pengawasnya senilai 500.000 untuk setiap perjalanan kapal yang apabila terdapat 6 trip per hari, maka senilai 3 juta rupiah per hari. Dan hal ini baru diketahui hanya dilakukan oleh KMP Tanjung, tidak menutup kemungkinan adanya pungli dari KMP lainnya yang belum teridentifikasi. Hal ini berindikasi Mr. C menyalahgunakan wewenang sebagai pengawas kapal feri sekaligus diduga memiliki konflik kepentingan yang memanfaatkan relasi sebagai adik kandung direktur utama dari Mr. B. Selain itu, ketidakwajaran lain diketahui dari pembayaran fee sebesar 10% dari nilai kontrak KMPA dan KMPB pada tahun XX1X dan XX2X, tetapi uang yang seharusnya menjadi pendapatan perusahaan ternyata tidak dicatat dan tidak masuk ke dalam perusahaan. Hal ini diduga terjadi asset misappropriation dengan skimming atau unrecorded revenue yang dikenal dengan off-book fraud atau pencurian dari penerimaan kas yang belum dicatat dalam pembukuan. Hal-hal tersebut menjadi indikasi ketidakwajaran dan merujuk pada predikasi dengan pemeriksaan investigatif untuk menguji kecukupan indikasi ketidakwajaran dalam kasus penyimpangan tersebut. Merujuk pada teori 5W+2H yaitu where, kasus ini terjadi di pelayaran perusahaan armada daerah milik BUMD Provinsi ABC. Lebih mendalam terkait di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus, yaitu pada penyimpangan adanya yang pertama, tunggakan biaya docking. Diduga saat pengelolaan dan pelaporan keuangan oleh pihak manajemen karena belum atau tidak membayarkan biaya docking kepada Dok Perkapalan W, sedangkan subsidi dari Satker sudah dibayarkan, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembenahan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada pungutan liar, diduga saat pengawasan pelaksanaan trip kapal ada hubungan relasi kerja yang bersifat memaksa karena yang melakukan pungli sendiri yaitu kepala pengawasan dan kepada staf pengawasan. Lalu undang-undang dilanggar yaitu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 415, 423 KUHP, dan yang selanjutnya yaitu ada pendapatan yang tidak diterima perusahaan. Diduga pada saat melakukan tanda tangan kontrak, di dalam kontrak tidak disebutkan adanya 10% pendapatan fee, sehingga diambil oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Lalu melanggar pasal 372 KUHP, pasal 374 KUHP, dan PSAK 72. Jika sudah ditemukan adanya indikasi ketidakwajaran dan uraian tindak kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan, maka selanjutnya auditor harus melakukan investigasi untuk membuktikan kecurangan terhadap kasus tersebut. Prosedur audit investigasi yang dilakukan yaitu yang pertama, pra-pemeriksaan investigatif, yaitu kurangnya bukti dan informasi yang mendalam, terdapat ketidakjelasan informasi aliran dana kas perusahaan, lalu terdapat pungutan liar yang diindikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan adanya dugaan asset misappropriation, fraudulent financial reporting, dan corruption yang terjadi pada PAD Provinsi ABC. Lalu yang kedua, perencanaan investigatif, yaitu menganalisis terkait permasalahan mengenai bukti audit. Yang pertama, bukti audit terkait tunggakan biaya docking. Lalu yang kedua, bukti audit terkait dalam terjadinya kontrak antara perusahaan kepada KMPA dan KMPB. Lalu yang ketiga, bukti audit terkait kegiatan pungutan liar. Lalu ada pelaksanaan pemeriksaan investigatif. Berdasarkan standar pemeriksaan keuangan atau keuangan negara dan peraturan BPK nomor 1 tahun 2020, maka setelah perencanaan yang dilakukan dengan predikasi 5W+2H harus memperoleh bukti menggunakan prosedur
prosedur audit, yaitu inspeksi dan penilaian dokumen, observasi langsung, konfirmasi, pengujian fisik atau case of name, lalu ada pelaksanaan kembali, prosedur analitis, permintaan keterangan, rekonstruksi, dan wawancara. Lalu yang terakhir ada pelaporan pemeriksaan investigatif. Laporan hasil audit investigatif memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada dasar audit investigatif, lalu yang kedua ada prosedur audit investigatif, lalu ada informasi awal terkait kasus yang diaudit, dan yang terakhir ada hasil audit investigatif. Kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dan pihak yang bertanggung jawab dari kasus tersebut termasuk dalam teori 5W+2H, yaitu who dan how much. Lalu pertama, adanya tunggakan biaya docking yang muncul sebesar 1,2 miliar per 10 Juli tahun XXX. Pihak yang terkait dan bertanggung jawab yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan, Kepala Daerah, Kepala BUMD, dan Direktur Operasional serta staf dan para jajarannya. Lalu adanya pendapatan fee sebesar 10% dari nilai kontrak KMPA dan KMPB yang tidak diterima kas perusahaan. Pihak-pihak yang terkait yaitu ada pihak KMPA dan KMPB yang terkait terjadinya kontrak, lalu ada Direktur Utama, Direktur Keuangan, serta staf dan jajarannya. Lalu, kerugian lain yaitu pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C, yaitu untuk setiap trip kapal sebesar 500.000. Jika dikalikan 6 trip per hari berarti bersebesar 3 juta. Dan itu yang diketahui KMP Tanjung. Tidak menutup kemungkinan adanya pungli dari KMP lainnya yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Lalu pihak-pihak yang bertanggung jawab yaitu ada kepala dan staf pengawasan lapangan, inspektorat daerah, rekanan yang melakukan pungli. Berdasarkan SA 240 tentang tanggung jawab auditor yang harus dilakukan sebagai berikut. Pertama, melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 1 terkait hasil pemeriksaan BPK melalui penilaian dan perhitungan kerugian negara atau daerah. Yang kedua, berdasarkan Standar Audit Statement Nomor 82 dari ICPA, auditor internal wajib mengungkapkan fraud, kecurangan, atau penyimpangan yang terjadi terkait kecurangan dan kerugian negara yang dilakukan oleh pelayaran perusahaan armada daerah Provinsi ABC. Yang tiga, rekomendasi atas pencegahan kerugian negara yang terjadi dengan melakukan mekanisme check and balance sehingga tindakan tersebut dapat teruji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, mekanisme check and balance harus melakukan pemisahan tanggung jawab jabatan baik pemegang kewenangan material dan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan atau pembayaran. Yang keempat, penguatan sistem pengendalian internal yaitu membuat tanggung jawab, melakukan pemisahan tugas melalui jabatan, melakukan bukti dokumentasi adanya pengendalian kekayaan fisik, mekanik, dan elektronik, serta pengujian internal secara independen dari setiap transaksi yang dilakukan. Yang kelima, pengawasan yang didasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP yang baik, bersifat transparansi, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyimpangan ini diindikasi oleh lemahnya sistem kontrol dan pengawasan yang harus dilakukan, mulai dari pengawasan lapangan ketika kapal dioperasikan, pengawasan operasional terkait biaya yang ditanggung perusahaan, dan pengawasan pencatatan bukti kas masuk dan keluar. Teori yang mendukung dalam kasus ini yaitu yang pertama ada ACFE tahun 2016 yang membagi fraud kecurangan ke dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan. Yang pertama, penyimpangan atas aset atau asset misappropriation, yang B, kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial reporting, yang C, korupsi atau corruption. Yang teori kedua, agensi teori, yaitu menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih prinsipal dan mempekerjakan agen. Dalam kasus ini, yang berperan sebagai prinsipal adalah pemerintah Provinsi ABC, dan yang berperan sebagai agen yaitu Mr. B selaku Direktur Utama dan Mr. C selaku Kepala Pengawas Kapal Feri Pelayaran Perusahaan Armada Daerah Provinsi ABC. Teori yang ketiga, policeman theory. Teori ini menyatakan tugas auditor yang fokus pada perhitungan serta pada pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Auditor pada teori ini memiliki tanggung jawab dengan menemukan kecurangan yang telah terjadi. Selanjutnya, kesimpulan yaitu Ketua Badan Pengawas Pelayaran Perusahaan Armada Daerah milik BUMD Perusahaan ABC melaporkan bahwa fakta penyimpangan yaitu tunggakan biaya docking yang belum dibayarkan oleh pelayaran perusahaan armada daerah kepada dok perkapalan W tetapi sudah diberikan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC, pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C, dan pendapatan yang tidak diterima oleh perusahaan. Tindakan ini masuk ke dalam 3 jenis fraud atau kecurangan dari ACFE tahun 2016, yaitu penyimpangan atas aset atau asset misappropriation, kecurangan laporan keuangan, fraudulent financial reporting, dan korupsi atau corruption. Penyimpangan terjadi karena adanya indikasi atas lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan pada perusahaan armada daerah Provinsi ABC, serta penyelenggaraan yang kerap terjadi, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saran yang dapat diberikan, yang pertama, memperkuat satuan pengendalian internal terkait sistem pengawasan dan pelaporan yang terintegrasi. Yang kedua, memperkuat check and balance dalam proses pelaksanaan atau kegiatan operasional. Yang ketiga, melakukan audit secara berkala dan tepat waktu jika memungkinkan melakukan audit secara tidak terjadwal. Yang ketiga, memperkuat whistleblowing untuk pihak internal
perusahaan. Yang keempat, menerapkan penghindaran hubungan istimewa di suatu instansi, mengacu pada hubungan adik kakak yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran armada daerah milik BUMD Provinsi ABC. Yang kelima, menerapkan sanksi administrasi terhadap fraud yang dilakukan oleh perusahaan armada daerah milik BUMD Provinsi ABC. Demikian presentasi dari tim investigasi SIAK UPN Veteran Jakarta. Sekian dan terima kasih. Salam bela negara.